Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wawan. Kali ini saya akan bercerita mengenai filosofi dari memancing. Sekilas, memancing merupakan hobi bagi para kaum bapak-bapak maupun para kaula muda. Memancing memang hobi maupun kegiatan untuk mengisi kekosongan dalam segala kegiatan kita. Mungkin di sela-sela bekerja kita sedang libur. Nah, setelah kita kadang bersama teman maupun bersama keluarga itu melakukan kegiatan memancing. Oke, kali ini saya akan bercerita mengenai filosofi dari memancing. Sebelum melihat video ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe yang ada di bawah agar bisa mendapatkan video-video lainnya dari saya. Oke. Untuk filosofi memancing, kali ini saya tidak bercerita tentang negatif dari memancing, karena banyak rumor di luar sana bahwa kalau memancing itu adalah pengangguran maupun nantinya akan jadi malas. Di situ kita buang jauh-jauh dulu. Kadang hobi memancing ini kalau sudah kita kecanduan emang sangat-sangat senang, mungkin bisa jadi lupa dengan pekerjaan kita yang dulu. Mungkin bisa jadi karena kesibukan kita yang terlalu padat, terus kita mencoba memancing dan kita menemukan dunia kita ini, ternyata sangat senang nih untuk memancing, dan akhirnya kita lupa dengan pekerjaan kita, sehingga kita jadinya mungkin bisa resign, maupun bersama keluarga pun kita jadinya susah untuk berkomunikasi karena kita sibuk dengan kegiatan hobi kita yang baru. Nah, untuk saat ini kita tidak membicarakan itu. Saat ini kita membicarakan filosofi dari memancing maupun manfaat dari memancing bagi kehidupan pribadi. Sangat banyak filosofi dari memancing tersebut yang kita bisa ambil bagi kehidupan kita sendiri ya. Yang pertama yaitu mempererat silaturahmi. We are heroes tonight. Nah, apa sih yang dimaksud dari mempererat silaturahmi? Di sini saya akan jelaskan. Di saat kita akan pergi memancing, alangkah baiknya kita bisa mengajak teman kita maupun keluarga kita. Nah, kalau yang sudah berkeluarga seperti saya, alangkah baiknya kita membawa keluarga kita seperti istri dan anak-anak kita. Kenapa guys? Karena dengan memancing kita berkumpul bersama keluarga, secara nggak langsung kita akan mempererat silaturahmi, sehingga kekompakan pun di dalam keluarga, baik antara ayah, anak maupun ibu, itu akan semakin erat. Dan bagi yang belum berkeluarga, bisa membawa teman maupun pacar. Kalau bisa beramai-ramai itu akan jauh lebih baik, karena semakin kita banyak membawa teman, itu silaturahmi, hubungan kita antara teman kita pun akan terjalin dengan baik ya guys. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu mempererat silaturahmi. Selain silaturahmi, itu banyak juga manfaat yang akan kita dapat. Ibarat memancing adalah
ingin mendapatkan impian maupun cita-cita yang belum kita dapat, tentu kita akan bersemangat untuk mendapatkan hal yang akan kita dapat itu maupun impian yang akan kita capai. Nah, untuk mendapatkan sesuatu impian maupun hal yang akan bermanfaat bagi kita, tentu kita harus melakukan persiapan dengan matang. Jadi yang kedua yaitu persiapan. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Secara tidak langsung, memancing itu mengajarkan kepada teman dekat kita maupun keluarga kita bahwa ingin mendapatkan sesuatu itu tidak mudah dan tidak gampang. Jadi harus penuh dengan keyakinan dan semuanya itu harus didapatkan dengan penuh tanggung jawab maupun pengorbanan. Jadi untuk mendapatkan hal yang akan kita dapat agar impian kita maupun hal yang kita dapat di sini, ibaratnya kalau memancing tentu kita ingin mendapatkan ikan yang besar maupun hasil yang banyak. Ya tentu yang kedua kita harus lakukan persiapan itu. Kalau dari memancing kita tentu harus persiapkan seperti alat pancing, yang kedua kail, yang ketiga umpan, dan setelah itu mungkin bisa pakai bandul maupun ampung, dan bisa bandul berat juga atau timah dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita ingin mengejar suatu impian maupun cita-cita, tentu persiapan dalam diri kita ini harus kita siapkan dengan matang. Contoh, kita bisa memberitahukan kepada anak kita bahwa ini nak, kalau ingin sesuatu itu tidak mudah, tidak bisa minta langsung diturutin tanpa ada pengorbanan dari dalam diri si anak tersebut. Jadi manfaat buat keluarga kita itu bisa mengajarkan kepada anak kita bahwa ingin mendapatkan sesuatu yang lebih ataupun karir, jadi harus dipersiapkan dari sedini mungkin. Jadi nanti bisa mengajarkan ke anak kita itu, ayo sekolah yang benar, belajar, dan kalau ingin sukses ya kita harus berusaha. Kita nggak boleh main-main, baik dari sekolah maupun belajar. Nah, itu di situ kita bisa memberitahu kepada anak kita bahwa kalau ingin mendapatkan sesuatu ya kita harus mempersiapkan dari sekarang. Kalau dari kecil kita mungkin sekolahnya sudah nggak benar maupun sering bolos, nah nanti hasil yang akan kita dapatkan pun ya akan tidak maksimal. Maka dari itu persiapan yang matang itu bisa mendidik anak kita agar dewasa kelak bisa meraih cita-citanya akan jauh lebih baik, bahkan lebih bagus dari orang tuanya. Itu harapan orang tua. Dari memancing kita bisa melakukan persiapan dengan matang, kelak nanti akan bermanfaat juga bagi kehidupan anak kalau kita ambil dari filosofi yang kedua. Yang ketiga yaitu eksekusi. Setelah persiapan kita sudah matang, mungkin dari pendidikan kita sudah bagus sampai S1 bahkan,
maupun kita kalau kita sudah bekerja sebagai seorang sales, mungkin persiapan kita sudah matang, seperti halnya dengan persiapan brosur maupun promo-promo. Dan tentu kita harus melakukan eksekusi. Eksekusi di sini dalam arti kita ini bergerak. Jadi kita persiapan sudah matang, terus kita nggak bergerak, nah itu nanti hasilnya pun akan nol. Jadi nanti kita bisa mengajarkan baik ke anak kita maupun teman kita, kalau kita sudah yakin persiapan kita sudah matang, itu akan menambah percaya diri secara nggak langsung bagi diri kita. Jadi itu sangat bermanfaat, bisa diterapkan di dunia kerja juga, mungkin sebagai seorang sales maupun retail itu bisa dipakai. Nah mungkin di dunia kerja yang lainnya pun bisa. Jadi kalau dalam memancing kita sudah persiapan, sudah itu kail kita sudah diisi umpan, ya kita langsung bergerak, kita langsung lempar pancing kita sejauh mungkin. Mungkin bisa di tengah, mungkin kalau ikannya banyak di pinggir kita bisa lakukan di pinggir, ataupun bisa juga di samping, maupun bisa juga yang lebih jauh. Nah itu jadi kita bergerak itu tidak diam, apapun yang ada di depan mata lakukan, kita bergerak. Nah kalau persiapan kita sudah matang, kita bergerak pun itu akan pede. Jadi nanti kita bisa mengajarkan baik ke keluarga maupun ke teman kita. Kita bergerak setelah kita lulus sekolah, ayo segera lamar pekerjaan, jangan pilih-pilih pekerjaan, apapun itu nanti yang menentukan yaitu diri kita sendiri. Jadi kalau kita pilih-pilih, ini cocok enggak ya buat saya, ini baik gak buat saya, ya kalau kita belum ada di dalamnya ya kita belum tahu. Maka dari itu sebuah pengalaman yang berharga yaitu kita harus mencoba. Jadi bergerak itu kita mencoba, setelah persiapan matang yang kita lakukan eksekusi. Nah di situ kita akan jauh lebih cepat dari yang lainnya. Ya mungkin yang lainnya masih cari, kalau dalam memancing nyari tempat dulu, kemana jalan-jalan. Nah kita udah yakin tuh persiapan kita sudah matang, umpan kita sudah bagus, langsung eksekusi. Nah insya Allah hasil yang didapatkan pun akan jauh lebih baik. Nah itu tadi guys yang ketiga. Selanjutnya yaitu yang keempat, bersabar. Dalam memancing kita mengajarkan keluarga kita maupun diri kita sendiri, teman kita sendiri itu untuk bersabar. Setelah kita bergerak, belum tentu hasil yang kita dapat itu bisa jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi disinilah letak bersabar itu sangat penting. Kadang kita sebagai manusia pengen secara instan, pengen karir kita melesat tanpa diawali dari nol. Kita langsung pengennya langsung menjadi direksi maupun manajer. Nah tentu itu kalau kita tidak bersabar, ya kalau kita mungkin ada teman kita yang lebih naik duluan, itu mungkin akan menjadi semacam cambuk buat kita. Jadi ya kita harus bersabar. Kita bisa menunggu apakah mungkin persiapan kita kurang bagus maupun cara kita salah gitu. Jadi dalam hal ini bersabar itu bukan berarti kita diam.
Jadi bersabar itu kita mengamati hal yang telah kita lakukan sebelumnya itu seperti apa. Nah, di situ kita bisa mengajarkan bahwa bersabar itu harus dimiliki dari dalam diri kita, dan kita bisa mengajarkan keluarga kita baik yang dari masih waktu kecil untuk bersabar segala sesuatu yang belum didapat, dan kita itu harus belajar bersabar, karena dengan bersabar tentu kita akan lebih tenang, lebih bisa memahami lawan kita seperti apa, maupun evaluasi dalam diri kita ini mungkin ada yang salah. Nah, disitulah jadi dalam memancing pun harus ditumbuhkan rasa bersabar. Jadi kita harus tenang, bersabar, kita yakin bahwa umpan kita bagus, persiapan kita bagus, pasti sebentar lagi akan ada ikan yang akan memakan umpan kita. Begitupun dengan kita, kalau persiapan diri kita sudah bagus, tentu karir kita akan segera melesat, maupun ikan yang tadinya jauh karena melihat umpan kita yang bagus, dan dia akan tertarik, akan langsung melesat memakan umpan kita. Itu ya guys. Jadi mempererat silaturahmi, terus persiapan, eksekusi, dan yang keempat bersabar. Selanjutnya yaitu yang kelima. Yang kelima yaitu yakin. Until I downfall, my love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run. Seperti apa sih yakin itu? Setelah bersabar, kita harus yakin bahwa diri kita itu mampu untuk menghadapi segala rintangan maupun kesulitan di saat kita bergerak. Nah, setelah kita evaluasi, kita bersabar, tentu kita harus yakin bahwa hal yang kita dapatkan itu maupun yang kita lakukan itu adalah positif dan sudah sesuai dengan jalur yang benar. Jadi jangan khawatir, kita harus yakin, tingkatkan kemampuan terus, dan insya Allah apa yang kita inginkan maupun cita-cita yang akan kita dapatkan itu akan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi paling penting yaitu sabar dan yakin. Selanjutnya yang keenam yaitu evaluasi. Dalam memancing kita sudah bersabar, terus kita sudah yakin, tolong dievaluasi. Kalau sudah berapa lama itu 10 menit apa 15 menit umpan kita nggak ditarik-tarik, jangan-jangan balong maupun kolam tempat kita memancing itu tidak ada ikannya ya. Jadi tolong dievaluasi. Nah, ini udah berapa menit nih kok nggak ditarik-tarik bandul kita, maupun nggak dimakan-makan, baik umpan kita yang berupa udang, terus jangkrik maupun cacing dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak dimakan-makan? Kita harus evaluasi. Nah, dalam dunia kerja pun kita seperti itu. Kalau kita sudah melakukan segala sesuatu, kita sudah bergerak, terus kita sudah menunggu, kita sudah bersabar, kita sudah yakin. Nah, jangan lupa dilakukan evaluasi. Evaluasi itu yang seperti apa? Yang maksud yang evaluasi yang di sini yang kita lakukan ini sudah tepat belum? Sudah sesuai belum? Misalkan kita seorang sales motor, terus kita menawarkan ke tempat dealer motor, ya tentu
hal yang mustahil akan beli, karena di dealer motor ya tempatnya jual beli motor gitu dah. Jadi dalam hal ini misalkan kita pun sudah melakukan sesuatu dengan benar, tolong dievaluasi lagi dari awal, persiapan kita seperti apa, segala macamnya udah bagus belum, dan tempat yang kita tepati itu maupun tempat kita bekerja itu maupun yang kita tawarkan berupa produk maupun apa yang ada yang kita jual itu udah sesuai belum dengan market kita. Jadi evaluasi itu emang sangat penting, jangan sampai kita salah masuk, kita sudah lakukan persiapan dengan matang, ternyata market itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi evaluasi itu sangat penting agar tujuan kita itu tepat, bahwa kita memancing itu untuk mendapatkan ikan. Jadi seperti itu, jangan sampai kita sudah capek-capek ternyata kita salah tempat maupun salah orang yang kita tawarkan. Misalkan orang tersebut membutuhkan produk seperti mungkin suplemen buat penambah nafsu makan, kita tawarkan semacam obat pusing maupun obat capek-capek ya. Jadi ya mungkin bisa jadi salah sasaran gitu. Jadi yang keenam itu yaitu evaluasi. Selanjutnya yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu rubah strategi. Yaitu poin yang ketujuh, strategi. Jadi itu udah mendekati kesuksesan kita. Kalau kita sudah bisa belajar mengevaluasi, terus kita sudah merubah cara kita maupun strategi kita, tentu itu kesuksesan sudah tinggal satu poin lagi guys. Jadi yang ketujuh itu harus benar-benar kita evaluasi, kita rubah cara kita dan terus bergerak, pantang menyerah. Kesuksesan itu tinggal satu langkah lagi. Ketahui bahwa kolam tempat kita, wah ternyata ikannya itu tidak sesuai dengan umpan kita. Mungkin ada semacam ikan yang tidak suka dengan cacing, dengan jangkrik. Wah, berarti saya salah nih masukin umpan. Nah, kita rubah umpan kita, mungkin bisa pakai udang maupun bisa pakai umpan lainnya, bisa semacam pelet maupun apalah semacam gitu ya. Umpan-umpannya bisa pakai, mungkin kalau kayak ikan bawal bisa juga pakai roti. Nah, setelah kita mengetahui bahwa dalam kolam itu ternyata ikannya itu ikan bawal, nah kita harus pakai umpan yang sesuai dengan ikan bawal tersebut. Mungkin apakah ikan bawal itu sukanya dengan udang ya, kita harus ganti dengan udang ya. Setelah strategi kita coba, kita lempar lagi. Nah, disitulah poin yang ke-8 yang terakhir, yaitu strike. Bekerja maupun dunia sehari-hari dalam mengejar karir, setelah kita mengevaluasi dan kita rubah strategi, insya Allah poin yang ke-8 kita akan dapatkan, yaitu kesuksesan guys. Nah, saya yakin setelah kita mengetahui bahwa ikannya tersebut sukanya dengan umpan apa, tentu akan semakin mudah kita mendapatkan ikan-ikan maupun kesuksesan yang akan kita dapatkan. Oke guys, sekian video dari saya, semoga bermanfaat.